Bisa nggak sih modal dari reseller, tapi akhirnya bikin brand owner? Caranya kayak gimana, prosesnya kayak gimana, tantangannya kayak gimana? Gue tahu mungkin banyak di antara teman-teman reseller saat ini kalau lu jualan online di e-commerce pasti ngerasa kayak, aduh, kok ya maksudnya marginnya ada sih, tapi kok kayaknya nggak bisa hidup ya, bener nggak? Lu dikasih diskon 30%, 40%, tapi kayak nggak bisa laku gitu loh. Karena ya potongan admin terlalu gede, belum harus ngiklan, belum harus lain sebagainya, dan bikin jadi kayak bisnis reseller tuh sekarang kayak nggak terlalu seksi lagi. Kalau lu jual di e-commerce, bener nggak sih? Gue pengen tahu, apa lu bener nggak ngalamin itu? Nah di video kali ini gue mau spill gimana caranya biar kalian teman-teman reseller cuman buat yang berani ya. Tapi ini cuman buat yang berani nih. Jadi kalau lo yang, aduh gue nggak berani, nggak usah, gitu kan. Karena ya kalau lo perhatiin, ini kalian bisa lebih cepat kaya, ya kan. Faktanya seperti itu, gitu. Karena di sini gue mau bagiin gimana caranya biar kalian bisa. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi gini, tadi gue udah spill. Sebenarnya kayak kelemahannya sekarang tuh jadi reseller tuh apa sih gitu. Memang reseller kan enaknya modalnya minim ya. Dan gini loh, sebagian orang berpikir modalnya minim. Bentar dulu. Ketika lo mau memulai modalnya minim. Tapi ketika kalian udah makin laku, stok kalian itu udah nggak minim lagi loh. Bener nggak? Bahkan banyak yang bisa ngalahin barang-barang brand owner. Gitu. Belum lama gue pernah ketemu di salah satu event yang diadain di kantor Mea. Ada satu orang reseller, jadi perlu skincare. Dia bilang, kok ini gue punya barang udah mau expired nih, bantuin dong. Bantuin gimana bu? Kata gue, iya ini banyak banget stoknya soalnya. Udah mau expired, bantuin gimana caranya biar lakunya cepet nih, harus diapain lah, jualan di online ya. Emang ibu punya stok berapa? Dan dia bilang, saya punya stok 15 miliar. Gue sampai, what? Dalam hati ya, ini si ibu kebaikan, kepinteran, apa kayak gimana ya? Kayaknya dia punya stok 15M. Itu dia jadi brand owner bisa deh. Bener nggak? Cukup deh. Gitu. Bukan nggak cukup loh. Gitu. Itu cukup dan bisa dilakuin. Gitu kan. Sedangkan yang stok segitu juga jadi gede gitu kan. Makanya gue bilang ya, ini mungkin cocoknya buat kalian kalau reseller. Atau gini, lu sekarang reseller, gue nggak tahu kalian udah kecil atau udah besar. Kasih tau gue di komen makanya. Kalau masih kecil, nggak apa-apa lu tonton video ini. Lu dengerin dulu kalau lu punya berani. Lu biar lu tahu step-stepnya harus ngapain. Bener nggak? Nah tapi kalau kalian udah besar, kalian sadar ya, kadang modal kalian udah mirip sama brand owner juga kok, gitu. Dan gue bilang ini bukan berarti buat mematikan brand owner biar jadi resellernya kabur, enggak juga. Cuman kan kalau misalnya kalian banyak yang pengen lebih besar, nah ini adalah salah satu yang mungkin lu bisa belajari, gitu ya. Nah kelemahan jadi reseller seperti tadi ya, margin tuh kecil. Ya 30%, 40% menurut gue sih nggak gede ya. Memang lumayan, tapi nggak gede. Kalau marginnya lebih besar lagi justru kadang bingung juga nih. Ini si brand ownernya ngapain gitu kan. Bener nggak? Nah terus kedua nggak ada kontrol terhadap harga, nggak ada kontrol terhadap kualitas, nggak ada kontrol terhadap stok, gitu kan. Dan ya bisa dibilang karena barang yang kalian jual itu di mana-mana udah ada, bocornya banyak, pusing. Kenapa gue bilang gitu? Karena gue juga pernah ngalamin. Gue mulai dari awal karir, gitu ya, gue jual produk suplemen itu sistemnya mirip reselleran juga, gitu kan. Kontrolnya nggak ada dan setelah maksudnya waktu yang gue ngalamin ya. Produk ini gue sempat menemukan polanya, sempat viral, ya udah gitu. Jadi ketika viral bukan gue doang yang untung, tapi kayak semua orang untung gitu. Dan ya kadang dipikir-pikir ya, sebel juga sih, anjir gue udah capek-capek, ini udah laku, kok orang lain yang laku udah gitu ya. Biasa kalau udah lagi laku dan ternyata naik daun, kan banyak tuh reseller berdebah yang jualannya harganya main harga potong, yang penting laku gitu kan, yang akhirnya ngegerus margin kita juga gitu. Nah itu masalahnya. Terus ya gimana caranya nih biar kalian bisa jadi brand owner? Kalau misalnya kalian pengen jadi brand owner, belajar jadi brand owner. Pertama, sekarang gini, menurut gue ya salah satu pengalaman berharga yang gue paling dapetin ketika gue jadi reseller adalah gue bisa belajar gitu kan, gimana cara jualannya. Ya kan, gue bisa belajar cara jualannya. Biasanya cuma satu hal yang gak dilakuin sama reseller, yaitu branding. Sisanya semua udah lu lakuin. Nyimpen barang, nyetok, ngorder, bener nggak? Lu udah lakuin tuh semua. Jualannya, gitu kan. Cuman ya branding kalian nggak lakuin, kalian cuma ngambil pokoknya barang yang lagi laku apa lu jual, ngeriset gitu kan. Nah di sini yang perlu kita belajar adalah gimana lihat pasarnya tuh kayak gimana. Jadi belajar ngeriset. Contoh gini, reseller juga kan banyak, brand owner punya banyak produk bisa macam-macam, ya kan. Dan kalian bisa lihat nih, yang laku tuh yang kayak gimana nih,
Terutama kalau kalian mungkin ngambil beberapa produk gitu ya. Kalau yang lo cuma setia sama satu produk, ya kadang susah juga. Tapi gini, yang setia sama satu produk aja, gitu ya. Lo setia nih sama satu brand. Nah, si brand tersebut kan punya beberapa hal barang. Ada yang laku, ada yang enggak. Bandingannya seperti apa? Nah, yang dulu gue banyak pelajari adalah, oh orang tuh kalau beli kayak gimana sih? Karena kalau brand, kadang suka pengen menciptakan dulu yang brand yang gue jual ya. Kadang berdebah juga sih menurut gue ya. Jadi kayak mereka tuh pengen mencoba menjual barang yang pasarnya beda-beda. Jadi bingung juga nih. Kadang kita jual ke anak muda, kadang kita jual ke orang tua, kadang kita jual... Ya kan maksud gue kalau beda-beda, cara jualnya susah, bener nggak? Sampai akhirnya kita sendiri mengerucutkan, oh gue mau spesialisasi di sini, yang laku adalah A, B, C. Dan memang cuma itu doang yang laku. Kebayang gak lo? Cuman itu doang, yang lainnya kagak ada yang laku. Jadi di situ kita bisa belajar. Yang gue pelajari adalah kalau zaman dulu, oh gue tuh kalau jual ke satu market, mereka butuh apa, gue jual A. Terus daripada gue bikin produk baru, gue kira-kira nih mereka butuh apa lagi, kasih lagi B, kasih lagi C, barangnya ke situ aja. Itu lebih gampang. Gitu. Itu adalah fondasi gue sampai sekarang. Gitu kan. Nah, jadi itu yang lo bisa belajar. Coba lo lihat dari barang yang lo jual, kalian punya pasarnya kemana. Nah, terus kedua nih, kalau udah tahu pasarnya kemana, coba kalian perhatikan. Kan ketika kalian jadi brand owner, bukan berarti, nah ini juga yang salah nih, banyak reseller suka mikirnya tuh, oh oke, si bos gua bikin produk skincare, jadi gue saingannya dia. Nah, itu gua kasih tahu, itu bego kalau lu bikin kayak gitu. Kenapa? Itu lu terang-terangan cari musuh. Bener kan? Nah, dan menurut gue ya, kalau orang terang-terangan cari musuh udah gitu dengan caranya seperti itu, menurut gue sangat unethical, tidak etis. Jadi ibaratnya kayak lu digedein dari produk ini, udah gitu lu jadi lawannya produk ini, atau lu nembak produk ini dengan harga lebih murah, itu orang paling bodoh. Dan biasanya nggak tahu kenapa kena batunya. Serius. Jadi gini, dari yang ini yang gue ngalamin ya. Dari yang gue ngalamin, ini cerita aja ya. Jadi kayak beberapa pengalaman, itu awalnya agensi seller, dan dari awal kayak ada beberapa orang yang keluar dari timnya sendiri, terus udah gitu ceritanya bikin jadi kompetitor, ya kan, dengan harga lebih murah segala macam. Dan nggak tahu kenapa, kayaknya udah kejadian ketiga atau keempat nggak ada yang jalan. Bermasalah semua, ada yang masalah sama investornya lah, ada yang masalah sama begininya lah, ada yang ngebajakin orang-orang lama, terus bermasalah aja semua. Gue nggak ngerti kenapa, dalam hati kayaknya lu kualat deh sama orang. Ya kan, itu satu. Terus kedua, di Mea sendiri kan kita ngebangun agensi kreator ya. Agensi kreator, kita nge-build para kreator, dan sampai detik ini, jujur, udah ada 2 kreator ex-Mea yang cabut. Ceritanya dia merasa, oh gue punya banyak teman, gue mau bikin saingannya gitu kan. Malah berusaha ngebajakin orang-orang kita. Yang satu nggak jalan-jalan, kagak berkembang sama sekali. Yang satu lagi lumayan sih, sempat naik karena dia ada investornya cukup kuat, berani bakar duit. Tapi kemarin gue baru ngobrol, baru tahu kalau ternyata sekarang dia lagi dituntut sama seller. Dan begitu denger gue kayak, emang karma is real, man. Karma is real and it's a bitch. Jadi ya ketika lo lakuin itu pasti ada deh. Jadi maksud gue adalah ketika gue bikin brand kayak gini, jadi gue bukan ngajarin kalian buat nembak atau ngelawan barang yang lu dulu jual, tapi tolong be smart, karena kalau misalnya lu pintar, bisa jadi, contoh gini, tempat kalian dulu misalnya ngambil barang, itu bisa jadi partner terbaik kalian. Ya, dan gue sendiri pun ngelakuin itu gitu. Jadi gimana caranya? Caranya adalah gini, lu perhatiin, lu belajar pasar tadi gue udah kasih tahu. Kedua adalah lu perhatiin, dari pasar lu, ada nggak barang-barang kebutuhan lain ya yang dibutuhkan oleh market tersebut? Misalnya kalian jualan ke cewek, ya kalian jualan produknya cewek, jualannya skincare. Cewek mungkin butuh apa nih? Butuh fashion. Mungkin butuh apa nih? Butuh aksesoris. Butuh apa nih? Lu riset. Ada nggak kebutuhan dari pasar mereka yang belum terpenuhi? Nah, barang itu kalian coba cari. Bisa nggak kalian cari, bisa nggak kalian produksi, bisa nggak kalian bikin, buatlah barang-barang itu. Ketika lo bisa buat barang-barang itu, barang inilah yang bakal lo pasarkan. Jangan lo tembak 100% yang udah ada. Karena lo ngajak ribut namanya. Nah, terus kata gue gimana kerjasamanya? Nah, kalau udah bikin, lo udah riset, lo dapet testing dulu jalan apa enggak. Kalau udah jalan, nanti lo bakal bisa kerjasama sama si pemilik brand awal.
bikin paket bundling, bikin paket apa. Jadi pasarnya dia, jadi pasar kalian juga. Dan hubungannya juga nggak ada masalah. Lu tetap masih bisa jual barang yang sama. Bener nggak? Iya kan? Caranya seperti itu, bukan dengan cara lu tembak, wah udah deh, mati dah lu, bunuh diri dah lu ya. Nah, terus yang berikutnya adalah ketika kalian jualan, kalian juga bisa mulai dari private label. Bikin dulu nih, private label atau white label dulu. Jadi maksudnya yang nggak perlu bikin banyak kok sekarang kok supplier atau pabrik-pabrik yang bisa bikin private label. Nah, jangan lupa bangun cerita di balik si brand tersebut. Nah, bangun ceritanya kayak gimana? Misalnya, nih gue udah lama ini dan gue sadar ternyata ada satu masalah lain yang belum teratasi. Masalah tersebut adalah ini. Dari sinilah menginspirasi gue. Dan ketika kalian bikin co-branding, kalian kalau bikin story-nya bagus, bisa jadi malah si pemilik brand yang awal itu bersedia buat bantu promosi. Bener nggak? Jadi bukan cari musuh, tapi cari teman, cari partner. Gitu loh. Dan memang di bisnis itu memang lu butuh partner, butuh kolaborasi, bukan butuh tusuk-tusukan, bukan butuh oh ya udah nih barang dia yang laku ini gue tembakin aja. Itu cuma orang tolol yang nggak bisa mikir, yang nggak bisa menciptakan barang baru. Gitu ya. Nah, terus ketika lo udah bikin kayak gitu, story-nya ada, ininya ada, kalian promosi harusnya udah mulai lebih jalan. Dan mulailah bikin bisnis kalian dari ya kecil dulu gitu. Dari kecil lo coba lihat nih. Bikin target dulu kayak oke, pertama gue mau cetak 1.000 barang, nanti jadi 2.000 barang, 3.000 barang, sistemnya seperti apa. Nah, biasanya yang jadi sulit adalah bikin sistem. Bikin sistem tuh kayak gimana? Bikin sistem itu ya misalnya, satu pasti financing ya, keuangan pribadi sama bisnis harus keluar. Stock manajemen, bener nggak? Udah gitu, dari stock manajemen juga yang susah itu adalah gimana memastikan supaya barang kalian kalau ada expirednya nggak kena. Ya nggak, jadi kayak sistem FIFO, first in first out itu harus jalan, gitu kan, stok pergudangan, stok bagian barangnya, terus udah gitu sistem marketingnya, sistem pengelolaannya, dan gimana cara ngejaga konsumen gitu, hal-hal seperti itu yang harus dipikirin. Nah terus apakah ketika jadi brand owner pasti enak? Ya nggak juga, pasti banyak tuh tantangannya, mulai dari kayak modal, ya nggak, lu pasti butuh, produksi barang pasti butuh, mentalnya gimana? Kalau di reseller kalian bisa mikir, udahlah bagian cari ini mah udah bagian nih brand owner. Bener nggak? Ketika kalian jadi brand owner, nah lo harus mikir juga nih, gimana nih caranya biar barang gue makin dikenal. Makanya tadi di awal gue bilang kan, jangan ngajak ribut sama yang udah ada. Bener nggak? Karena kalau lo ngajak ribut, wah lo dibunuh-bunuhannya makin banyak. Mendingan kolaborasi, lumayan itu bakal membantu bagian kalian di sini. Tapi itu pun nggak mungkin 100% kan, karena namanya co-branding, dia pasti jual barang dia lebih fokus. Bener nggak? Ya, jadi kalian harus mikir yang ini juga. Persaingan iya, konsistensi dan gimana cara ngebangun pelanggan iya. Nah, itu adalah berbagai hal lain yang harus lu pikirin ke depannya. Bener nggak? Tapi nggak usah takut. Kalau misalnya lu ngerasa kayak, aduh gue butuh bimbingan nih kalau gue mau jadi brand owner, tenang aja. Gue punya satu program namanya konsultan pendampingan ordal. Jadi kita punya tim konsultan yang kita latih buat ngebantuin kalian, mendampingi kalian selama prosesnya. Rata-rata satu project itu 3 bulan dan kita selalu bikinin target. Jadi kayak gini, kalau lu mau jalan panjang sama kita bisa banget dari awal lu 0 mungkin sampai lu punya omset miliaran, kita bakal aturin step-stepnya seperti apa, action plan-nya seperti apa. Jadi ibarat lu tuh nggak jalan sendirian. Gitu, lu bener-bener ada yang nuntun, ada yang ngedampingin sampai kalian jadi besar. Gitu. Jadi kalau buat yang mau, lu bisa klik link di deskripsi gua. Coba atur jadwalnya biar kita bisa liatin apa yang bisa kita lakuin buat kalian. Gitu ya. Dan kalau misalnya ada yang bertanyain atau gue pengen tahu pendapat kalian, tulis di komen. Jangan lupa juga buat like dan share.